Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai tanaman yang keracunan pestisida ataupun yang keracunan pupuk. Ada beberapa perbedaan karakter yang ditimbulkan akibat kelebihan tersebut. Ya, baik kelebihan pupuk ataupun kelebihan pestisida. Pestisidanya itu baik fungisida ataupun insektisida, terutama yang kontak yang dapat dibedakan secara cepat dan nyata hasilnya. Dan di sini juga dapat dibedakan secara nyata dan lebih gampang. Pupuk itu banyak yang mengandung nitrogen biasanya. Nah, ini juga bisa diterapkan atau dianalisa ketika menggunakan pupuk majemuk yang menggunakan atau yang ada kandungannya banyak nitrogen gitu kan. Jadi nitrogennya banyak, misalkan ada NPK 16 16 16 ataupun NPK 30 8 6 perbandingannya. Itu nanti kita analisa bagaimana perbedaannya. Jangan sampai kita salah menganalisa. Misalkan daun gosong, kita semprot lagi, padahal tanaman tersebut sudah berbicara bahwa dia itu keracunan pupuk misalkan. Nah, kita ini kena kresek, ini kena jamur, ini kena dan sebagainya. Itu banyak sekali yang seperti itu. Dan ternyata memang bukan karena penyakit. Ini penyakit bukan disebabkan oleh jamur ataupun bakteri. Ya, tapi memang keracunan. Ya, sama juga penyakit, kalau berlebihan jadi penyakit, kurang juga jadi penyakit. Nah, itu ada takaran-takarannya. Tergantung dari tanahnya dan kondisi alam lingkungannya, gitu kan. Nanti kita lihat dan kita bandingkan, analisa dan bagaimana cara mengatasi itu. Oke, kita analisa. Saudaraku sekalian, ini di depan saya ada dua tanaman yang sakit dengan penyebab yang berbeda. Tapi penyebabnya bukan karena jamur ataupun bakteri, melainkan karena pemberian pupuk dan pemberian pestisida yang berlebihan. Kita lihat mana dulu nih, yang pupuk dulu dah. Ini ya yang pupuk, kita perhatikan. Nih udah pada jago-jago nih saudaraku sekalian. Kita perhatikan dari daunnya. Yang berlebihan itu ya terutama baik pupuk ataupun pestisida, itu yang dilihat daunnya. Karena reaksi akar, kalau pupuk nih, dia akan bisa dilihat atau yang paling terkena dampak, yang paling bisa dilihat itu dari daun. Nah, kita lihat daun yang kelebihan pupuk, ya bukan pupuk, nutrisi, maksudnya unsur hara ya, terutama dari nitrogen dan sebagainya, itu akan kering ya. Keringnya seperti ini bisa dilihat, nanti semoga bisa membedakan ya saudaraku sekalian. Saya lihat dulu nih yang lebih jelas, cari dulu yang lebih jelas. Biasanya ini juga kering, bisa dilihat kering, tapi bukan kena kresek ya, keringnya itu karena kelebihan pupuk. Nah, ini nih, ini bisa dengan jelas, semoga nanti bisa dicerna saudaraku sekalian ya, bahasa-bahasa saya, terus apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan kurang jelas boleh ditanyakan. Nah, ini seperti ini
Ya, ini kelebihan atau keracunan pupuk yang disebabkan oleh unsur hara yang di dalamnya, baik itu nitrogen, fosfor ataupun kalium. Ya, karena berlebihan. Kalau memang pemberiannya tunggal, hasilnya tidak akan seperti ini. Karena dia dominan. Misalkan nitrogen atau urea saja, itu gosongnya tidak akan seperti ini. Dan ini saya rasa ini kalau pupuk majemuk, dan jarang sekali petani dengan pemberian tunggal ya, atau satu bahan, misalkan SP36 ditabur secara tunggal dan itu terjadi keracunan. Itu jarang, apalagi daerah Pantura, karena tanahnya dia sudah bagus dan pandai menyimpan terhadap pupuk, terus bahan organiknya juga banyak. Oke, kembali ke sini. Nah, di sini perbedaan bisa dilihat, semoga kameranya ini bisa jelas. Jadi ada ukiran-ukiran seperti ini, seperti garis ya di tengahnya, ukiran ya. Ini memotong, garis memotong, tapi kayak gitu ya, nggak rata. Nah, ini berarti keracunan pupuk yang diberikan, atau ada beberapa unsur hara yang saudaraku sekalian berikan. Tapi berbeda jika diberikannya melalui daun. Itu tidak akan seperti ini. Pastinya kalau lewat daun itu gosongnya secara langsung karena dia diberikan langsung nempel ke daun. Tapi kalau lewat akar, ini artinya dia bertahap. Ya, gosongnya itu bertahap, ya, keringnya bertahap. Ya, yang pertama ujung dulu, nanti disuplai masih ada cairan yang nyuplai ke sini. Dan ini juga dia tidak tahan, akhirnya masih kering juga, terus dan sampai membentuk seperti ini. Ya, terus bagaimana caranya? Cara pengendaliannya sebenarnya dibiarkan juga tidak masalah, tapi dikhawatirkan kalau tanaman ini rentan terhadap bakteri atau jamur yang ada di lingkungannya, apalagi kondisi cuaca yang hujan panas ya, tidak menentu atau pancaroba, itu akan menyebabkan sakit yang berkelanjutan, biasanya seperti itu. Nah, terus langkah berikutnya kalau terjadi seperti ini, jika mau ditanggulangi atau pengobatan secara cepat, yang pertama kita ingat-ingat dulu apa yang diaplikasikan pupuk yang sebelumnya. Misalkan kita aplikasikan NPK atau Ponska jenisnya, misalkan itu terlalu banyak, atau urea yang terlalu banyak, urea Ponska terlalu banyak. Nah, biarkan dulu ya nanti. Nah, terus karena ini ada kebocoran pada jaringan atau membran-membran sel, pastinya ini akan mengering yang ujungnya. Karena posisi daun padi itu seperti ini ya, jadi mengacung, yang pastinya keracunan bagian atas. Berbeda kalau kondisinya seperti ini ya, ada daun yang penampang seperti daun-daun lebar, dia kondisinya miring seperti ini, pasti yang keracunannya atau yang terlihatnya itu tengah-tengah ataupun pinggirannya, pinggiran seperti ini ataupun tengah-tengahnya. Nah, kalau padi yang paling terlihat itu bagian ujungnya ya, karena dia seperti ini ya, berdiri daunnya gitu. Terus kembali ke pengobatan. Sebenarnya kalau tanamannya kekebalan tubuhnya itu sehat, itu tidak masalah. Mohon maaf nih saudaraku sekalian ya, saya sedikit kurang sehat. Ya, minta doanya ini segera sembuh. Kembali lagi, kalau kekebalan tubuhnya dia kuat ya, secara fisiknya, secara fisiologinya di dalamnya itu tidak masalah, dia akan kembali normal dengan membentuk daun-daun baru dan malai-malai yang baru yang normal.
Tapi kalau karena memang dia sakit, ada serangan baik fungi ataupun bakteri, itu akan ada penyakit yang berkelanjutan. Nah, yang pertama caranya itu boleh menggunakan ya fungisida. Fungisida silahkan lihat dulu cuacanya. Kalau cuaca seperti ini, cuaca mendung seperti ini, atau di musim penghujan, boleh fungisidanya yang kontak atau yang agak hangat. Ya, kalau padi masih kecil ya bisa mancozeb atau propineb atau ziram ya yang sedikit agak hangat. Tapi kalau padi yang sudah besar seperti ini sudah ada malainya, atau di masa bunting masih bisa yang fungisida yang tadi. Kalau sudah besar itu menggunakan metiltiofanat ya. Nah, sekarang beralih ke tanaman yang keracunan pestisida seperti ini. Ini berbeda dengan yang tadi daunnya. Ya, bisa diperhatikan saudaraku sekalian. Ini pengeringan seperti ini. Dan bisa dilihat atasnya ada garis-garis seperti itu, berarti dia juga sama. Selain keracunan pestisida juga tadinya ada pemberian pupuk yang berlebihan. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini ya, satu-satu. Terus keringnya bisa dilihat seperti ini, dan ini sudah ada fungi nih. Ini ada bercak coklat ya, baik yang sempit ataupun bercak coklat yang biasa. Jadi seperti yang sudah saya bilang, keracunan pestisida ya, tanaman sakit bukan disebabkan karena fungi ataupun bakteri, tapi karena kekebalan tubuhnya kurang, akhirnya ada juga serangan fungi seperti ini, bercak coklat. Nanti bisa jadi ini akan dilanjutkan dengan hawar daun. Nah, kalau ini keracunan ini yang kontak nih, ini sudah jelas sekali, ini yang kontak ya, pestisidanya yang kontak. Nah, terus bagaimana cara pengendaliannya? Kita lihat. Kalau cuaca seperti ini, tidak ada hama ya, atau biasanya kalau secara normal ini banyak walang sangit, tapi berhubung cuacanya banyak hujan ya, kemarin walang sangit juga ini jarang, tidak ada. Ini tinggal kita aplikasi fungisida ataupun nutrisinya saja. Kenapa tidak perlu insektisida? Boleh gunakan insektisida, tapi yang tepung, saya rasa seperti itu. Karena kalau yang cair, terutama yang kontak, nanti daun yang ini sudah mulai bertahan nih, daun yang tadinya ya, yang masih mulus atau yang masih hijau itu dikhawatirkan akan mengering kembali seperti yang teman-temannya ini yang sudah kering ya. Dan penggunaan fungisidanya pun ya, silakan fungisidanya bebas ya, kalau tanamannya sehat seperti ini itu setengah dosis atau setengah konsentrasi. Misalkan kita menggunakan, ini tidak berlaku untuk di daerah pesisir ya, ini untuk daerah menengah. Terutama daerah menengah itu ketinggian tempatnya 200 sampai atau di atas 200 ya, sampai 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya tanahnya itu kebanyakan podsolik ya, podsolik merah kuning tanahnya, karena tanah berpengaruh nanti terhadap akar, dan akar nanti berpengaruh terhadap daun gitu. Nah, ini saya lebih spesifik ya, kalau untuk daerah pesisir atau pantura ke sana ya, terutama pesisir yang
yang penggunaan pestisidanya juga sudah banyak ya, seperti itu tidak perlu dikurangi konsentrasinya atau dosisnya. Ini untuk yang tengah sebaiknya setengah dosis atau setengah konsentrasi. Misalkan satu tangki itu 50 mili dalam kemasan atau anjurannya kita gunakan 25 mili. Nah, seperti ini ya. Tapi ini kan final nih, kalau sudah seperti ini bisa digunakan 2 kali juga saudaraku sekalian. Jadi yang merunduk dan merah ujung. Tuh, kalau misalkan mau digunakan